Ya, selanjutnya untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan wacana perundingan Ya, lanjutan yang akan dilakukan antara Amerika Serikat dan juga Iran melalui Pakistan di Islamabad, sudah ada rekan kami Iqbal Himawan langsung dari Islamabad, Pakistan. kita akan sapa Iqbal terlebih dahulu. Iqbal, selamat pagi. Apakah sudah ada kabar baik berkaitan dengan upaya diplomatik antara Amerika Serikat dengan Iran? Kalau kabar baik ya, Jose dan Valerie, mungkin setidaknya yang bisa kami himpun hingga saat ini adalah proposal yang dibuat Iran ini yang berisi penawaran-penawaran dan juga poin-poin negosiasi ini sudah disampaikan kepada pihak Amerika Serikat. Nah, meskipun ini artinya perundingan ini tidak berlangsung dalam satu waktu atau dalam satu timeline, tapi bisa dibilang ini juga termasuk indirect talks dengan mediator Islamabad atau Pakistan. Nah, sebelumnya seperti kita tahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memperpanjang waktu gencatan senjata dengan alasan untuk memberikan waktu bagi pihak Iran untuk kembali merumuskan proposal baru yang nanti akan diserahkan kepada pihak Amerika Serikat. Karena pada perundingan pertama diketahui bahwa proposal yang dibuat oleh Amerika Serikat ini juga tidak diterima oleh pihak Iran. Nah, ini artinya proses diplomasi memang itu artinya masih terus berjalan dengan Pakistan sebagai mediator. Nah, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi ini sudah bertolak ke Muscat, Oman. Kemarin sudah bertemu dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan juga sempat melakukan sambungan telepon ya dengan pejabat-pejabat. Nah, kita akan dengarkan bagaimana pernyataan Donald Trump terkait dengan kemajuan perundingan ini. Okay, you probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. Ya, jadi memang sudah dikonfirmasi bahwa kunjungan Steve Witkoff dan juga Jared Kushner dibatalkan. Nah, sementara itu kemarin Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Ini ada pertemuan tingkat tinggi yang dilaksanakan di Islamabad ya. Ini menjadi momen penting tentu bagi Pakistan di sini yang bertindak sebagai mediator yang selama ini bersusah payah mengupayakan perundingan terjadi, terutama perundingan kedua antara pihak Amerika Serikat dan Iran. Dan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif ini menggelar pertemuan khusus dengan Araghchi pada Sabtu waktu Islamabad, dan pertemuan yang berlangsung ini turut dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri serta Panglima tertinggi Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan. Nah, yang menjadi fokus utama dalam rangkaian pertemuan sejak Jumat lalu ini adalah membahas proposal yang diajukan terkait dengan rencana perundingan antara Iran dan Amerika Serikat. Dan diketahui bahwa ternyata pihak Iran ini sudah menyampaikan posisi dan tuntutan utama mereka sebagai tanggapan atas pesan dari Washington yang disampaikan melalui mediator Pakistan. Di mana dalam diskusi tersebut Iran berkomitmen untuk tetap terlibat dalam jalur diplomasi untuk mengakhiri konflik, dan Iran juga menyampaikan apresiasi atas upaya gigih pemerintah Pakistan dalam menjaga stabilitas dan mempromosikan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Jadi itu salah satu pertemuan tingkat tinggi yang juga cukup menjadi perhatian di Islamabad sendiri. Kemudian di sisi lain kita akan membicarakan soal dinamika yang terjadi di Timur Tengah, karena gencatan senjata yang disebut fragile atau rapuh ini, apalagi dengan tidak berlangsungnya perundingan tahap kedua, ini berdampak kepada eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, di mana Amerika Serikat terus menambah kehadiran militernya di Timur Tengah dengan mengirim tambahan armada perang ya, seperti kapal perang, pesawat tempur, kemudian juga ada ribuan pasukan yang diterjunkan. Nah, meskipun tampak kuat dengan pengerahan pasukan,
Amerika Serikat ini dilaporkan sebetulnya dilanda dengan kekurangan persediaan rudal utama militer yang dilaporkan mengalami penyusutan signifikan karena agresi militer bersama Zionis Israel ke Iran. Nah, kondisi ini menjadi ancaman serius mengenai kesiapan amunisi Amerika Serikat dalam operasi selanjutnya. Kapal induk USS George H.W. Bush telah tiba di wilayah Timur Tengah. Kapal ini menjadi kapal induk ketiga AS yang beroperasi di wilayah itu. Komando Pusat Militer AS CENTCOM dalam unggahan di akun X yang melaporkan USS George H.W. Bush berlayar di Samudra Hindia. Tak hanya itu, sekitar 5.000 tentara AS juga dikerahkan. Mereka akan bergabung dengan sedikitnya 24 kapal perang dan lebih dari 50.000 personel AS yang sudah berada di kawasan. Jumlah ini menjadi pengerahan kekuatan terbesar sejak Perang Irak 2003. Sebagian pasukan disebut memiliki keahlian khusus untuk merebut wilayah di area musuh. Pengerahan kapal induk dan pasukan AS seolah sebagai jawaban Trump menepis isu amunisi AS telah menipis. Trump bahkan menyebut jika kapal perang AS kini dalam posisi siap tempur. We've never had so much ammunition. Our ships are loaded. I call them locked and loaded. They're locked and loaded. They're ready to go. We have much higher quality equipment than we did when we first started the war, and or the military operation, whatever you want to call it. And they're coming to us. Sebelumnya, laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS mengungkapkan setidaknya 45% cadangan Precision Strike Missile atau rudal serang presisi AS telah habis selama 7 minggu terakhir agresi militer. Penyusutan stok juga terjadi pada sistem pertahanan udara. Separuh dari rudal THAAD untuk pencegahan balistik dan hampir 50% stok rudal Patriot telah digunakan. Analisis ini menunjukkan tekanan besar pada inventaris senjata Pentagon. Trump pun mengajukan permintaan dana tambahan untuk pengadaan rudal sebagai dampak dari agresi militer terhadap Iran. Penambahan pasukan Amerika Serikat ke wilayah Laut Timur Tengah terjadi ketika Trump menyatakan akan mengabulkan permintaan Pakistan untuk menunda serangan terhadap Iran guna memberi ruang bagi proses perdamaian atau proposal baru. Namun Iran menegaskan tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman Amerika Serikat. Ya, ini artinya eskalasi masih akan terus terjadi ya di Timur Tengah, terutama terkait dengan Selat Hormuz yang hingga saat ini masih berada di bawah tekanan baik dari Amerika Serikat maupun Iran. Nah, perkembangan yang kemarin kami dapatkan, ada percakapan telepon yang dilakukan antara pejabat tinggi Pakistan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Di situ Presiden Iran menegaskan bahwa Iran tidak akan bersedia untuk melakukan negosiasi yang dipaksakan dengan Amerika Serikat. Dan sementara itu ada penegasan juga yang dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk memperkuat hubungan di kawasan dengan negara-negara Teluk. Makanya Araghchi yang kemarin bertolak ke Muscat, Oman direncanakan akan kembali ke Islamabad, Pakistan untuk nanti setelah itu melanjutkan kunjungannya ke Rusia. Nah, kita tidak tahu nanti apa yang terjadi pada saat Araghchi kembali dari Muscat, Oman untuk ke Islamabad lagi. Apakah nanti akan ada upaya-upaya diplomasi lagi yang dilakukan? Hingga saat ini masih belum bisa dikonfirmasi. Nah, yang terakhir ini adalah kondisi terkini di kota Islamabad, Pakistan. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan kemarin. Jika kemarin kami melaporkan di waktu yang sama, jalan ini masih ditutup total ya. Jadi meskipun ini memang masih sepi, tapi setidaknya kendaraan sudah bisa melintas, bukan hanya kendaraan militer ataupun kepolisian, tapi sudah bisa digunakan lagi oleh warga. Kami juga sudah melihat tadi bis-bis yang sudah mulai beroperasi kembali, sudah bisa dilakukan oleh warga, dan juga jalan-jalan yang menuju ke pertokoan yang ada di kawasan bisnis ini juga sudah kembali dibuka. Artinya warga sudah bisa kembali beraktivitas secara normal pasca dibukanya kembali jalan utama di kawasan Jinnah Avenue, jalan utama yang menuju ke Serena Hotel atau tempat perundingan berlangsung. Nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya, apakah setidaknya dalam 1 kali 24 jam ini ada perkembangan terbaru. Kami akan terus melaporkan
kepada Anda dalam liputan khusus di Metro TV langsung dari Islamabad ini. Jose dan Valerie. Baik, kita terus ikuti bagaimana perkembangan dari upaya diplomasi ke depan. Terima kasih jurnalis Metro TV Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Islamabad, Pakistan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.